Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada kesempatan yang mubarakah ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang nampak maupun nikmat yang tidak nampak, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang terbesar. Tetapi yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat ini kita semua masih tetap istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tentu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita masih setia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di bulan Rajab. Bulan Rajab seperti yang telah kita sama-sama ketahui merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan Rajab ini sebagai bulan yang mulia bersamaan dengan 3 bulan yang lainnya, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bulan Rajab ini disebutkan dalam hadis, sekalipun menurut ulama hadis menyebutkan hadis ini masuk dalam kategori hadis dhaif atau hadisnya lemah. Akan tetapi bukan dari aspek status hadisnya yang kita ingin mengambil pelajaran di dalamnya, akan tetapi nilai dari hadis itu. Adapun hadis yang saya maksud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah berdoa
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami sampai di bulan Ramadan. Itulah kurang lebih makna dari doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab. Tadi saya katakan, terlepas dari kelemahan hadis ini atau hadisnya ini berstatus sebagai hadis dhaif, akan tetapi para ulama merespon. Salah satu di antaranya dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyebutkan keterhubungan dari 3 bulan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Apa kata beliau? Syahrul Rajab, Syahrul Zara'. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Syahrul Sya'ban wa Sya'ban Syahrul Saqiz Zara'. Bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram tanaman. Wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasadiz Zara'. Sementara bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman. Artinya apa? Bahwa bulan Rajab ini yang disebutkan tadi oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab merupakan bulan menanam. Bulan menanam artinya bulan di mana kita berkesempatan atau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya untuk melakukan kebaikan. Itulah makna menanam. Artinya kita diberi keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Dan tentu ada konsekuensi ke depannya. Kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak melakukan kebaikan di bulan Rajab ini? Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh para sahabat dan diikuti oleh para ulama melakukan, misalnya memperbanyak melaksanakan ibadah puasa atau puasa sunnah, kemudian memperbanyak beristighfar, memperbanyak membaca salawat, memperbanyak salat sunnah, dan amal kebaikan lainnya. Sementara di bulan Sya'ban, kata Al-Hafiz Ibnu Rajab tadi, ya, sebagai bulan menyiram tanaman. Jadi setelah kita menanam tanaman, agar tanaman itu bisa tumbuh dengan subur, baik, sesuai dengan harapan kita, maka kita siram. Nah, tempatnya menyiram tanaman itu adalah di bulan Sya'ban, bulan depan. Artinya apa? Bahwa kebaikan-kebaikan yang kita sudah tanam di bulan Rajab ini hendaknya terus kita jaga. Terus kita jaga. Maksudnya kita harus istiqomah. Jadi ketika di bulan Rajab kita memperbanyak puasa sunnah, maka di bulan Sya'ban kita jaga itu. Tetap kita laksanakan.
di bulan Sya'ban kita memperbanyak bersedekah, maka di bulan Rajab kita perbanyak bersedekah, maka di bulan Sya'ban juga seperti itu. Di bulan Rajab kita memperbanyak salat-salat sunnah, maka di bulan Sya'ban juga seperti itu. Ya, sebagai simbol menyiram tanaman. Nah, setelah kita menanam, lalu kita jaga tanaman itu dengan menyiram, maka disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab tadi, wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'. Bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman. Jadi hasil dari usaha yang kita lakukan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, kita akan merasakannya di bulan Ramadan. Puasa yang sudah kita lakukan selama 2 bulan, ya, kebanyakan puasa yang kita lakukan selama 2 bulan ini, baik di bulan Rajab maupun di bulan Sya'ban, ya, akan berbuah di bulan Ramadan. Nilai daripada sedekah, istighfar, kemudian salat-salat sunat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, itu semuanya nanti kita akan rasakan buahnya, hasilnya di bulan Ramadan. Apa hasilnya? Hasilnya diantaranya adalah perbuatan-perbuatan yang baik tersebut bukan lagi sesuatu yang berat kita lakukan karena kita sudah biasakan. Inilah salah satu makna menuai, ya, tanaman itu, merasakan hasil dari tanaman yang sudah tanam selama di bulan Rajab dan kita jaga di bulan Sya'ban. Jadi kita tidak berat lagi untuk berpuasa karena kita sudah biasa berpuasa. Itu adalah bagian dari kenikmatan. Karena ketika kita memanen, kita bisa merasakan kenikmatan. Ketika kita sudah terbiasa dengan bersedekah, maka di bulan Ramadan itu hal yang sangat mudah kita lakukan. Ketika kita terbiasa dengan salat-salat sunnah, maka di bulan Ramadan bukan sesuatu yang berat untuk kita lakukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kandungan, ya, doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada keterkaitan, ada korelasi. Yang ketiga, bulan. Kemudian yang kedua, yang perlu juga kita ketahui bahwa ternyata untuk memasuki bulan suci Ramadan, maka paling tidak, ya, persiapan kita dimulai di bulan Rajab. Jadi persiapan dalam menghadapi dan memasuki bulan suci Ramadan, idealnya dan inilah ya waktu yang tersingkat, ya, idealnya itu kita mulai di bulan Rajab. Nah, apa persiapan kita? Banyak hal sesungguhnya persiapan yang, ya, harus kita siapkan. Namun pada kajian-kajian selanjutnya kita nanti fokus pada satu persiapan, yaitu persiapan ilmu. Persiapan ilmu ini adalah salah satu persiapan yang sangat utama dalam menghadapi, ya, puasa di bulan suci Ramadan. Dalam menghadapi bulan suci Ramadan, ilmu. Jadi persiapan ilmu. Nah, dalam kaitan dengan persiapan memasuki bulan suci Ramadan ini, ya, ilmu yang dimaksudkan adalah ada 2. Yang pertama yaitu ilmu tentang bulan Ramadan. Yang kedua, ilmu tentang puasa Ramadan. Jadi, ilmu tentang bulan Ramadan, dan yang kedua ilmu tentang puasa di bulan Ramadan. Tentu 2 hal ini
itu berbeda. Ada membicarakan mengenai bulan Ramadannya itu sendiri. Yang kedua, membicarakan tentang puasanya. Misalnya terkait dengan hukum-hukum puasa, terkait dengan rukun-rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, hal-hal yang memakruhkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan pahala puasa, hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas puasa. Itu terkait dengan ilmu puasa Ramadan. Kemudian ilmu tentang bulan Ramadan. Nah, dan ini hal yang kedua ini menurut hemat saya inilah yang jarang dikaji. Oleh karena itu, insya Allah pada kajian-kajian berikutnya kita akan lebih jauh melihat ilmu terkait dengan bulan Ramadan. Karena sesuai dengan berbagai sumber, bulan Ramadan itu sendiri mengandung misteri dan keajaiban. Nah, misteri-misteri apa dan keajaiban-keajaiban apa terkait dengan bulan Ramadan, tunggu kajiannya pada kajian selanjutnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang oleh Allah dan bisa mengikuti kajian ini sampai kita memasuki bulan suci Ramadan. Demikian sebagai muqaddimah kajian kita pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan bisa kita mengamalkan dan tentu menjadi inspirasi bagi kita sekaligus memotivasi kita untuk terus melakukan amal soleh di bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban, dan tentu lebih puncaknya lagi, klimaksnya di bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.